saya pun jadi tertarik untuk menggunakan bahan-bahan manuskrip sebagai data primer, sebagai salah satu data primer. Gimana caranya untuk bisa kuliah ke Jerman ini? Apapun bidangnya, humaniora ini punya prospek di Eropa, di Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa, kita jumpa lagi di dalam Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Saat ini saya sedang berada di satu daerah paling utara di Jerman ini. Saya akan berbincang-bincang dengan seorang PhD student di Hamburg University. Tapi dia bukan orang Hamburg, dia adalah orang Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Rangga Saputra ya. Iya, Mas Rangga. Gimana kabar Mas Rangga? Alhamdulillah, Aduh, Prof. Ini baik. Kelihatannya agak kedinginan ya. Iya, biasa kalau di utara. Kalau di utara ini ya, udah bulan-bulan April pun, ini bulan April nih Sobat Ngariksa, tapi masih dingin ya. Masih dingin, Masih masih dingin, ya. hujan, masih ada bersalju. hujan juga. Bersalju, berangin. Ya, kalau salju udah agak hilang ya. Udah hilang. Ya. Ini Sobat Ngariksa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Rangga karena Mas Rangga ini di Hamburg University itu juga studinya itu di Center for the Study of Manuscript Culture. Jadi meskipun bukan seorang filolog, tapi Mas Rangga sangat familiar dengan dunia pernaskahan. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi mungkin Mas Rangga bisa kenalan dulu dengan Sobat Ngariksa. Ya, Sobat Ngariksa, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Oman atas... Jangan Prof lah. Pak Oman. Kang Oman. Kang Oman. Atas undangannya untuk memberikan sharing kira-kira. Ini merupakan sebuah kehormatan buat saya. Karena yang saya ikuti Ngariksa itu biasanya mengundang intelektual yang ini bagus intelektual. ya. Aduh, saya merasa calon intelektual apa? Merasa belum pantas sebenarnya. Tapi ya kita ya saya S1-nya dulu di UIN Jakarta. Sebenarnya masuknya Fakultas Usuluddin, jurusan Pemikiran Politik Islam. Kemudian kan mereka bertransformasi ke ilmu politik. Kemudian saya masuk jurusan ilmu politik, lulus. Kemudian direkrut oleh Prof. Oman The Gang ya, ada kayak dan teman-temannya di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. Di sana saya tumbuh, banyak mewarnai perjalanan akademik saya. Setelah saya lupa tahun berapa ya bergabung di PPI? Tahun 2014 akhir. 2014 ya. Okay. Masih S1 waktu itu ya. S1 ketika skripsi akhir-akhir lah. Oke, ya. Terus sama Prof. Ali Munhanif waktu itu. Kemudian 2019 saya berangkat ke Jerman untuk kuliah S2, ngambil studi Asia Tenggara. Kemudian lulus tahun 2002, kemudian langsung meneruskan program S3 di institut yang sama. Mungkin bukan si SMC ya, institutnya itu apa namanya? Asia African Institute. Asia African Institute ya. Ya, di situ Prof. Ya. Nah, itu kalau boleh tahu latar belakangnya, kalau nggak salah Mas Rangga dari Betawi ya kalau waktu itu ya. Saya pernah dengar ceritanya itu. Ya, kebetulan ibu saya orang Betawi asli, dari Cengkareng. Ya. Nah, kalau bapak saya sebenarnya dari Sumatera. Dari Sumatera ya. Dari Lampung, kemudian dia hijrah sekitar saya nggak tahu kapan gitu. Mas Rangga lahir di mana? Di Jakarta. Di pinggiran Jakarta di pinggiran lah ya. Jakarta, bukan ya? Kalau Jakarta tuh seolah-olah metropolitan banget ya. Tapi saya bukan anak Menteng, saya bukan anak Jakarta Pusat atau Jakarta Selatan, tapi Cengkareng pinggir lah. Bagaimana tumbuh semangat untuk tolabul ilminya bagaimana di keluarga? Sebenarnya orang tua saya bukan dari latar belakang orang yang berpendidikan. Itu ibu saya pun cuma lulusan SD kayaknya ya. Bapak saya juga nggak sekolah tinggi. Cuman warisan yang diberikan kepada anak-anaknya itu ya sekolah itu jangan sampai
tidak kira-kira. Sesederhana itu aja sebenarnya. Yang penting sekolah lah sampai ya kalau bisa sampai kuliah, jangan Sampai seperti kuliah. mereka gitu. Orang tua sampai tingkat apa kalau boleh tahu? Kalau ibu kalau nggak salah, tapi benar sih ini nggak lulus SD. Nggak lulus SD ya. Bapak saya mungkin SMP ya, Ya. SMP. Itu tapi satu apa? Kan bisa kuliah di Hamburg di Jerman itu kan satu capaian kalau begitu. Mungkin tidak terbayangkan waktu kecil ya mau sekolah di Jerman. Sama sekali tidak. Saya pun waktu S3 contohnya profesor saya waktu ketika saya selesai S2 menawarkan saya untuk lanjut untuk S3 gitu. Terus ya ada biasa proses di institut, proposal saya diuji di komite, dan pada satu momen itu memperkenalkan diri lah kira-kira. Siapa saya, studinya tentang apa. Di satu institut semua profesor-profesor dari berbagai macam latar belakang, dan yang pasti dari universitas di luar Hamburg juga. Setelah selesai itu saya sampai mikir, loh kok saya ada di sini ya? Kayak gitu saya sampai sempat nggak terbayang. Sebetulnya prosesnya gimana? Apakah penuh perjuangan atau lancar-lancar saja sampai ke S3 di Hamburg ini? Itu pun sebenarnya suratan takdir aja. Suratan takdir ya. Saya jujur aja, Prof. Saya waktu kecil itu gimana ya? Maksudnya nggak punya imajinasi akan sekolah tinggi, akan kemana. Tidak, sama sekali tidak di planning gitu. Mengalir begitu saja begitu saja. Cuman bahkan waktu SMP saya bertani sama kakek saya gitu. Kalau sekolah pagi-pagi suka ketiduran di mana di bangku sampai nggak apa-apa. Apa namanya keluarga guru saya bilang udah Nangka mah jangan digangguin. Saya ingat itu almarhum guru saya waktu di sekolah. Ya artinya kenakalan remaja saya alami gitu. Anak pinggiran Jakarta main bola, berantem sama temen kayak gitu-gitulah. Cuman menurut saya satu momen dan fase kehidupan yang cukup mengubah itu adalah ketika saya gabung dengan PPIM. Jadi PPIM itu mungkin Sobat Ngariksa juga tahu ya, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat itu satu lembaga riset gitu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ya. Jadi banyak mempengaruhi ini ya, atmosfer atau semangat keilmuan Mas Rangga ya. Sangat. Saya kira itu faktor yang paling menentukan. Jadi gaul itu harus dengan mereka-mereka yang senang ilmu ya. Jadi kebagian juga gitu ya. Iya. Oke. Saya kira iya itu. Saya banyak orang-orang yang semuanya senior saya hebat-hebat. Salah satunya Oman, ada Pak Azimardi. Ya, tentu almarhum semuanya ya. Pak Jamari, Pak Ismet, semua Pak Ali. Bergaul dengan mereka itu meletakkan dasar bagi hidup saya mau apa nanti ke depan gitu kira-kira. Jadi ya dari situ saya tekun untuk belajar dan ingin seperti mereka saja sebenarnya. Dan sekarang sampailah di salah satu kampus yang tentu saja terkemuka di Jerman ya. Oke. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol kaitan dengan manuskrip nih Mas Rangga. Di Hamburg ini kan ada CSMC ya, Center for the Study of Manuscript Culture. Saya tahu Mas Rangga itu meskipun bukan seorang filolog tapi akrab juga dengan pernaskahan. Bahkan dengan Ngariksa ya. Sudah subscribe Ngariksa ya? Sudah. Gimana mungkin apa yang Mas Rangga tahu tentang Ngariksa? Saya kira Ngariksa itu sebuah platform digital yang sangat penting ya, yang mempopulerkan manuskrip-manuskrip yang mungkin ketika 7-10 tahun yang akan datang yang lalu ketika saya S1 saya cuma tahu Profesor Oman Pasora gitu. Saya tahu ketika saya di UIN masih S1 brosur gitu, profesor muda pertama jurusan filologi, apa ini filologi saya nggak tahu. Nah
sekarang sekitar 15 tahun dari sekarang ini booming. Mungkin saya kira salah satunya ya Prof Oman dan tim Ngariksa itu yang yang membuat kajian pernaskahan ini tidak lagi sunyi, tapi jadi lebih dikenal oleh yang bukan bidang filologi juga ya. Misalkan contohnya studi saya, Prof Oman, saya kan studi tentang urusan-urusan tanah orang-orang Arab abad 20. Urusan tanah orang-orang abad 20? Ya, di Indonesia? Di dunia Melayu, Singapura. Di dunia Melayu, oke. Nusantara ya. Karena profesor saya satu ya filolog ya. Oke. Profesor Jan van der Putten. Satu lagi Profesor Ersa Clave. Mereka sekarang sangat intensif bergelut dengan pernaskahan gitu. Ya, saya pun jadi tertarik untuk menggunakan bahan-bahan manuskrip sebagai data primer, sebagai salah satu data primer. Manuskrip kalau bisa diartikan sebagai sebuah hasil written artifact gitu ya, tulisan tangan ya. Misalkan konsesi tanah dari kerajaan Melayu misalnya, terus pemberian wakaf, surat-surat wakaf. Ya dulu kan ditulis. Catatan hutang misalnya. Ya kayak gitu saya masih menggunakan itu. Wow. Iya, itu sebetulnya bagi filolog pun itu sangat sangat penting karena sumber primer yang biasanya menjadi kajian filolog saja itu menjadi bacaan dari sarjana bidang lain gitu ya. CSMC ini kan yang ada di Hamburg ini salah satu yang mungkin di Eropa salah satu yang terdepan ya di dalam kajian manuskrip, salah satu ya, bukan satu-satunya. Nah, tapi kan tidak banyak juga kajian manuskrip di kampus-kampus di yang saya tahu lah tentu saja gitu ya. Nah, Mas Rangga sejauh mana keterlibatan di CSMC dalam kegiatan-kegiatan akademiknya mungkin? Sebenarnya saya tidak punya afiliasi langsung dengan CSMC. Cuma memang kebetulan kolega-kolega saya sebagian besar mereka memang dari center ya, dari CSMC. Jadi ya interaksi dengan mereka pun juga turut mempengaruhi kira-kira. Oke. Nah, saya pengen tahu lebih detail itu tentang risetnya itu tentang apa namanya tadi urusan tanah orang-orang Arab abad 20. Hadromi berarti kan, Hadromi abad 20 ya. Ada masalah apa di situ? Sebenarnya ini tidak disengaja sebenarnya. Ketika saya fieldwork tahun lalu gitu, saya menemukan fakta menarik sebenarnya. Kenapa ya orang-orang kajian-kajian orang-orang Hadrami selalu diidentikan dengan peran mereka dalam bidang agama gitu. Nah, saya misalkan mendapatkan data yang cukup menarik, survei misalnya kita lihat orang-orang Arab awal abad 20 di misalkan indeks Arab atau di kolonial bisnis macam-macam gitu. Saya coba petakan sebenarnya sebagian besar mereka itu pedagang dan tuan tanah gitu, yang berprofesi sebagai preacher atau religious teacher. Itu bisa dibilang tidak cukup signifikan ya. Jadi tidak secara khusus sebagai mubalik gitu maksudnya? Ya, saya nggak bisa bilang gitu. Nggak bilang gitu ya, oke. Walaupun mereka juga kontribusi tentu saja. Dalam bidang agama, walaupun itu juga masih bisa dilihat. Tapi saya melihat, loh kok ini sepertinya overlook ya, kira-kira tidak dilihat. Jadi saya ingin melihat pertanyaan abstraknya, apa sih arti penting tanah bagi diaspora Arab? Apa arti penting tanah buat diaspora Arab? Ya, kemudian pertanyaan yang lebih groundednya, bagaimana mereka mendapatkan tanahnya. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua mereka kehilangan tanah kan, area nation state building. Kemudian apa dampaknya terhadap artikulasi identitas mereka. Secara garis besar itu identitas kearabannya, identitas kearaban, identitas keindonesiaan, identitas etnisitas, diskursus yang
yang saya sedang kembangkan kira-kira gitu, Bro. Kan isu itu kan lagi ramai juga kan soal identitas kearaban, keindonesiaan, tentang Habib. Apa ada kaitannya dengan itu juga? Saya tidak masuk ke ranah itu, Prof. Ya. Sekali lagi saya melihat sisi-sisi sekuler dari orang-orang Arab sebenarnya. Dan itu menurut saya lebih asik untuk lihat karena udah cukup saya kira. Apa yang ingin ditunjukkan dari riset itu? Yang ingin dibuktikan? Ini kayak ujian disertasi. Ini terlalu dalam ini, saya takutnya. Ya, enggak. Saya suka nanya, emang apa yang pengen dibuktikan dengan riset itu? Sebenarnya ingin melihat bahwa faktor yang menurut saya mempengaruhi yang sedang saya bangun, argumen yang sedang saya bangun, the economic origin of belonging, jadi bagaimana sih perasaan keindonesiaan itu sebenarnya didasari bukan agama tapi faktor kalkulasi rasional dan itu punya akar di gitu ya. Urusan tanah. Iya. Dan itu kan diskursnya kemana-mana. Iya, menarik. Ya. Jadi itu apa namanya? Melihat sisi humanis juga ya, orang Arab gitu yang kemudian datang di Indonesia, bagaimana mereka berkehidupan sehari-hari, ekonomi dan lain-lain gitu ya. Kadang-kadang juga ya maksudku memang kita harus meletakkan kearaban itu sebagai sebuah etnisitas. Jadi jangan dulu dilekatkan kearaban dengan keislaman kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kita ini agak sensitif ya sebenarnya. Kalau kita lihat juga praktek-praktek moneylander misalnya, itu juga cukup semarak. Karena memang sekali lagi saya nggak tahu boleh. Yang rahasia nggak boleh. Apalagi yang isi disertasi mungkin buat nanti aja ya. Tapi nggak apa-apa lah, dikit-dikit gitu. Nanti diedit lah, Prof. Diedit lah. Iya. Kira-kira itu nanti. Oke. Iya, tapi tentu saja yang terkait dengan saya misalnya di Ngariksa gitu ya. Kalau saya kan Ngariksa ini kan concern dengan sumber-sumber primer yang tertulis gitu ya. Apalagi kaitannya dengan kearaban. Sebetulnya dunia pernaskahan ini butuh mereka-mereka yang lintas disiplin, minatnya itu tidak selalu harus ya filolog gitu, sejarah yang mungkin tekstologinya, tapi mereka yang concern dengan sisi-sisi pelaku orang lah kalau katakan begitu, yang bisa jadi terkait dengan manuskrip, artinya aktivitas kearaban yang mungkin ada catatan-catatan yang kaitan dengan ekonominya, misalnya gitu ya. Catatan hutang mungkin, atau catatan kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, oke lah. Itu biarlah nanti Mas Rangga selesaikan disertasinya lah. Iya, Prof. Nah, ini mungkin kalau Sobat Ngariksa pengen tahu juga ini, gimana caranya untuk bisa kuliah ke Jerman ini, apapun bidangnya. Humaniora ini punya prospek di Eropa, di Jerman. Saya kira sosial humaniora masih sangat terbuka ya. Masih sangat terbuka ya. Karena memang ya mungkin saya bisa share ke teman-teman sobat Ngariksa. Mungkin Jerman menjadi salah satu tujuan utama, bisa dikatakan gitu, kalau teman-teman tertarik ya di dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu ya. Misalkan Amerika Trump mengkat banyak budget pendidikan, atau ya Eropa bagian lain juga sama. Jerman saat ini masih bisa dikatakan menjanjikan. Kuliahnya gratis lah kira-kira. Kuliahnya gratis. Oke. Kuliahnya gratis, mungkin biaya hidup bagaimana? Biaya hidup teman-teman syukur-syukur bisa dapat beasiswa. Oke. Tapi bagi saya juga punya banyak teman yang mereka struggle tidak dengan beasiswa. Mereka ngambil part time misalnya, bekerja, kemudian juga sambil kuliah, dan banyak juga yang berhasil dan survive. Nah, Mas Rangga sendiri beasiswa dari mana? Saya S2 saya datang tidak dengan beasiswa, Prof. Tidak datang, datang biaya sendiri. Yang ngumpulin lah dikit-dikit. Wow. Terus juga dibantu ya sama iya. untuk berangkat.
Berangkatnya kan waktu itu untuk S2 kan? S2 ya. Jadi belum ada beasiswa? Belum ada. Belum bawa keluarga juga? Belum bawa keluarga juga. Nekat aja gitu ya? Nekat aja. Apa yang terjadi di sini itu waktu itu? Ya awal-awal semester 1 masih sibuk ya, saya masih fokus studi. Ya. Terus semester 2 udah mulai ngambil part time lah, kerja part time itu lumayan kok. Waktu itu sih masih nutup untuk living cost. Kemudian juga ya alhamdulillah saya dapat beasiswa di sini, apply dapat beasiswa walaupun nggak banyak ya, tapi dari kampusnya ya? Dari kampusnya. Hamburg. Jadi, Okay. ya dari kampus Hamburg saya mengajukan beasiswa, dapat kira 2 semester dapat gitu. Terus juga dapat lagi untuk menyelesaikan studi dan ya gitu. Dan lanjut S3. Ya, lanjut S3. Nah, untuk S3 ini saya alhamdulillah dapat beasiswa gitu. Tapi harus ada klausul, harus jadi Mitarbeiter. Mitarbeiter. Ya, itu sambil jadi, bekerja ya, di kampus kan ya? bekerja di kampus. Membantu profesor gitu ya. Membantu profesor. Saya S3 ini ya tugasnya selain mengerjakan proyek disertasi saya, juga teaching assistant kira-kira kayak gitu. Ya. Itu lumayan melelahkan atau menikmati atau bagaimana tuh? Campur aduk. Campur aduk ya. Sangat. Belum lagi urusan keluarga. Sekarang kan keluarga di sini ya. Iya. Ya. Keluarga. Ya setelah S3 saya bawa keluarga saya ke sini. Ya. Punya. Ya, Sobat Ngariksa, tidak mudah ya untuk studi di luar negeri bersama keluarga, kemudian apalagi beasiswanya ya harus struggling begitu ya. Apalagi harus bekerja, apalagi saya dengar Mas Rangga katanya tinggalnya paling jauh di antara teman-temannya dari kampus. Oh iya benar. Kalau Sobat Ngariksa lihat ini Prof Oman alhamdulillah sedang berkunjung Iya. saya. Ini neighborhood, lingkungan tempat hidup, tempat tinggal saya. Ini social housing sebenarnya. Jadi rumah perumahan untuk orang-orang miskin kira-kira. Aduh. Kira-kira ini bahasa kasar. Ini rumah subsidi, dan ini kenapa tinggal di sini ya mungkin karena affordable ya kira-kira gitu. Dan dulu tuh sebelum saya pun banyak anak-anak S3 tinggalnya di sini, Prof. Jadi mereka rekomendasi saya untuk tinggal di sini. Tapi ya saya lihat lingkungannya ya, walaupun tadi istilahnya terbatas, misalnya untuk kalangan yang apa istilah social housing? Social housing. Iya, tapi nyaman, tidak kumuh gitu ya. Ya memang standar di sini lain ya gitu ya. Ya itu bagian dari perjuangan lah ya. Dan ya Sobat Ngariksa, saya sedang berkunjung memang sekarang ini ke Hamburg ini untuk kesekian kalinya. Itu dalam rangka ada program DREAMSEA, Digital Repository of Endangered and Effective Manuscript in Southeast Asia. Kita punya kerjasama ya antara PPIM, UIN Jakarta dengan CSMC Hamburg University untuk menyelamatkan manuskrip-manuskrip di Asia Tenggara melalui digitalisasi. Dan Mas Rangga sangat kita juga terima kasih banyak Mas Rangga sangat membantu aktivitas kita, meskipun ya itu bukan filo tapi ada komitmen keilmuan yang bareng-bareng lah kita gitu ya. Mas Rangga, ini mungkin ada pesan untuk teman-teman Sobat Ngariksa nih, kira-kira terutama kan begini kalau saya mikir ya, khususnya di bidang manuskrip ya. Manuskrip ini tidak terlalu dikenal sebetulnya oleh generasi milenial gitu. Gimana Mas Rangga melihatnya supaya ya setidaknya kalaupun tidak menjadi viroloh tapi menjadi bagian dari ekosistem supaya dunia pernaskahan ini terutama di media sosial segala misalnya itu bisa lebih hidup lah gitu. Gimana Mas Rangga, apa yang terpikirkan mungkin bisa disampaikan ke Sobat Ngariksa? Ini pertanyaannya lebih berat daripada pertanyaan lebih daripada pertanyaan disertasinya ya. Iya, saya kira Profesor apa yang sudah dilakukan Prof Oman dan kawan-kawan, saya kira itu pun kalau
persistence dilakukan itu saya kira sudah luar biasa, mau apa lagi. Ya, kuncinya istiqomah ya. Istiqomah. Dan yang paling penting sih menurut saya adalah sekarang ini kan program-program digitalisasi sudah banyak ya. Sudah diinisiasi oleh IEP, kemudian Dreamsy, Leiden, banyak sekali. Kalau saran saya, misalnya ini saya berkaca sama diri saya pribadi, kalau hanya filolog yang mengkaji manuskrip, itu akan bagus juga sih. Cuman secara tadi ekosistem keilmuan terbatas jadi ya. Social historian, social historian, kemudian ya sejarawan, social sciences, bahkan mungkin antropologi medicine misalnya. Kenapa tidak ya kalau betul. Jadi memang karena kan manuskrip sebetulnya kan rekaman segala sesuatu yang terjadi pada masa lalu ya. Bidangnya bisa macam-macam gitu ya. Sekarang kita tinggal download aja ya, di platform-platform mereka. Saya kira itu sih, dan itu pun penting sekali untuk mendapatkan perspektif sejarah kalau saya melihatnya. Tinggal ya bagaimana kesempatan yang kita miliki. Kalau memang mungkin belajar di sini seperti Mas Rangga ya itu kan bagus juga. Di sini juga kan ada beberapa yang mengkaji Batak gitu ya, teman-teman dari apa namanya Yogyakarta, dari Aceh, mendekati manuskrip dari berbagai perspektif ya gitu ya. Biasanya yang mengkaji manuskrip adalah orang lokal. Orang lokal itu maksudnya? Misalnya orang Jawa mengkaji manuskrip Jawa. Orang Aceh mengkaji manuskrip Aceh, orang Melayu mengkaji manuskrip Melayu, orang Sunda mengkaji manuskrip Sunda. Nah sekarang sudah mulai ada tren, misalnya orang yang bukan dari budayanya mengkaji manuskrip budaya tertentu. Misalkan saya punya teman dari Italia ya. Sekarang mengkaji Batak. Itu kan sebuah Roberta Zolo. Roberta. Teman baik saya. Itu menjadi sebuah bukti ya bahwa sebenarnya kajian manuskrip sudah berkembang, sudah diminati lah. Diminati. Walaupun peminatnya dari segi jumlah mungkin terbatas, selalu terbatas ya. Selalu terbatas. Dan mungkin itu juga jadi tantangan buat komunitas manuskrip di Indonesia atau di Southeast Asia, bagaimana menarik scholar-scholar di luar dari, karena kan memang kita punya problem secara metodologi gitu ya. Kalau saya sering dibilang oleh profesor saya, hati-hati kamu para orang native yang mengkaji naskahmu, ada namanya blind native. Biasanya itu kita tidak begitu punya kritisisme, jarak ya, terlalu dekat ya dengan kalau terlalu jauh juga punya tantangan. Itu metodologi yang sering kita diskusikan sama anak-anak S3. Termasuk dalam teks-teks keislaman misalnya yang saya tekuni, ketika kita terlalu dekat karena tradisi saya dari pesantren, kadang-kadang kalau terlalu dekat jadi menganggap tidak ada yang aneh begitu. Itu sudah jadi makanan sehari-hari gitu ya. Atau sebaliknya itu taken for granted saja, tidak dikritisi gitu. Itu pentingnya kita studi metode yang beragam secara objektif gitu ya. Ya saya nggak tahu Mas Rangga santri pernah pesantren tidak? Nggak pernah, Prof. Nggak pernah ya? Ada cerita juga sih. Gimana tuh? Sebenarnya mau nyantri dulu tuh waktu saya di madrasah dulu kan, di madrasah ibtidaiyah di daerah Tanah Koja dulu. Karena waktu itu tahun 98 ya. Bapak saya kena PHK itu ketika krisis moneter gitu. Akhirnya ya agak prihatin, saya putuskan ya saya masuk SMP aja lah biar murah, kan saya punya adik-adik banyak juga gitu ya.
gitu. Hmm. SMP, SMA ya kuliahnya di UIN kira-kira gitu. UIN, jadi tidak sempat pesantren. Tidak sempat. Adik-adik? Adik ada yang di pesantren, Ya. adik laki-laki di pesantren di Kuningan kalau nggak salah. Ya, gitu. ya, ya. Kampungnya saya ya. Ya konteksnya sebetulnya bagi saya pesantren itu, santri itu punya peluang, potensi dalam hal keilmuan untuk masuk ke dalam bidang-bidang yang juga lintas keagamaan juga. Termasuk pernaskahan itu kan sebetulnya humaniora ya. Ketika digabungkan itu saya merasa kok seperti ke Hamburg ini salah satunya kita itu bisa memberi kontribusi yang mungkin orang lain tidak punya. Santri ya maksud saya. Benar. Bahasa Arabnya ya toh. Kemudian ilmu-ilmu keislamannya lalu masuk ke humaniora, bahkan mungkin masuk ke sains gitu. Kita ya walaupun Mas Rangga di FISIP ya HI, tapi kan bisa melihat bagaimana santri-santri yang masuk ke UIN itu bisa masuk ke berbagai jurusan. Iya, ya. Sebenarnya tidak usah didikotomi santri bukan non santri. Ya. Santri punya kelebihan itu tadi ya. Mereka punya basic Islamic studies yang kuat ya, baca kitab bahasa Arab macam-macam. Dan itu pun sebenarnya ya sekali lagi ya menjadi modal sebenarnya. Dibanding orang kayak saya misalnya, sebenarnya ya kan nggak usah didikotomikan tadi. Iya, sebenarnya saya mau juga belajar hal-hal sisi-sisi agama gitu. Cuman saya juga tahu diri juga background jalan hidup masing-masing ya. Sebetulnya saya mengapa teringat santri pesantren itu karena memang kebetulan saya juga sekarang mengasuh pesantren Al-Hamidiyah di Depok. Jadi ini buat para santri pesantren Al-Hamidiyah khususnya di Depok ya. Saya ingin berpesan bahwa kalau santri belajar dengan baik, mempelajari, mengaji kitab-kitab ilmu dasar itu, seperti yang saya lakukan dulu, bisa kok kita itu ya mau ke Eropa, mau ke mana begitu ya, masuk ke perguruan-perguruan tinggi yang terkemuka gitu. Itu yang ingin saya katakan sebetulnya. Mungkin punya pesan lah buat para santri lah. Gimana? Santri Al-Hamidiyah. Ya. Punya pesan. Teman-teman santrinya Profesor Oman, teman-teman punya modal dan sudah sedang dibekali modal yang saya kira sangat penting ya. Pelajaran agama, nilai, kemudian skills bahasa Arab macam-macam ya. Kalau bisa dikembangkan ke studi-studi apapun ya, bidang studinya. Kalau masuk ke universitas nanti belajar dengan tekun, pelajari hal-hal yang basic dulu. Ilmu dasarnya ya. Ilmu dasar dulu. Ya. Contohnya bagaimana menulis yang baik, misalnya. Bagaimana menulis yang baik. Itu tuh di sini tuh menulis maksudnya semacam menulis esai, artikel gitu, logika ini betul. ya. Menulis itu kan proses yang bukan hanya sekali jadi profesi. Bisa jadi menulis tentang kehidupan sehari-hari sebagai santri ya. Ya, betul. Oke, itu penting sekali dirasakan ya untuk kehidupan akademik ya. Belajar hal-hal yang basic, karena misalkan saya pun kaget sebenarnya ketika datang S2 di sini. Saya bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus banget. Misalkan contoh ya, ketika itu saya rasa saya cukup lah di tes IELTS misalnya gitu. Ternyata pas di sini pun nggak cukup. Disuruh belajar lagi, disuruh dari awal lagi. Jadi kita harus meletakkan semua background kita ketika sampai apalagi kuliah di luar negeri ya. Standarnya tinggi. Belajar lagi, humble aja, humble dari bawah lagi. Nah, ini penting nih, pesan penting buat para santri ya. Apalagi kalau santri itu kan punya slogan manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh ya pasti akan berhasil lah. Terus juga humble dan curiosity, curious ya kepenasaranan, selalu pengen tahu. Gitu. Pengen tahu. Semua sebenarnya dari situ ya. Teman-teman pelajari hal-hal yang basic, bahasa Arabnya udah bagus, bahasa Inggris juga. Bahasa Inggrisnya udah bagus.
bagaimana apa namanya kalau misalkan di akademik writingnya dari awal aja kecil-kecil gitu. Dan terutama sebetulnya kalau pesantren itu kan bagaimana juga harus melatih kemandirian mental ya. Yang sangat pasti sangat diperlukan ketika Mas Rangga datang ke sini, tentu saja waktu itu sendiri, kemudian bawa keluarga, kalau tidak punya mental kemandirian, mungkin tidak mudah juga. Santri itu kan belajar mandiri. Iya, sebenarnya Prof. Oman ya, saya ini kan ada stereotype ya. Stereotype. Bahwa santri itu hidupnya melarat gitu. Saya pun kalau prihatin lah. Ya, prihatin ya. Prihatin lebih halus. Sebetulnya melarat ya. Saya ngalamin soalnya. Ya, terus gimana? Maklum Melayu Medan ya. Terus ini dikata dia. Iya, iya. Ya maksudnya ya saya sih udah biasa aja ya sebenarnya ya. Maksudnya nggak ada sesuatu yang harus didramatisir. Saya hidup di sini susah. Sebenarnya. Ya kalau ya sebenarnya jalani aja. Jalani gitu. aja ya. Jalani aja hidupnya, jalani aja apa yang ada. Semuanya dijalani. Dan ternyata sekarang berjalan dengan sekarang dua putri ya. Dua putri sekarang sudah kelas berapa? Mereka sekarang sedang di gimnasium, karena SMP SMA kan gabung. Berarti mereka sudah sekolah di Jerman berapa tahun? Sudah 3 tahun. 3 tahun dan bisa beradaptasi dengan baik toh? Ya, bisa. Ya, yang dulunya mungkin tak terbayangkan anak dari mana tadi Jakartanya? Katanya agak pinggiran gitu. Pinggiran Jakarta. Tapi sekarang keluarga, anak-anak sekolah di sini dan saya dengar ini Sobat Ngariksa putri-putrinya ini justru yang paling berprestasi di sekolahnya. Bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Jermannya bagus. Mereka menjadi penerjemah ya katanya. Gimana itu ceritanya? Ya itu yang kecil ya sebenarnya. Ya karena dia suka ngomong mungkin ya. Suka ngomong terus juga dia suka bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu. Jadi gurunya kan kurang pandai lah ya. Ya, di sini guru tidak selalu juga pandai bahasa Inggris juga ya. Walaupun pasti bisa. Pasti bisa. Walaupun pasti bisa. Dia kan biasanya kalau di kelas-kelas persiapan itu ada anak-anak baru dari berbagai negara ya. Iya. Dari Afrika, dari mana ya. Syria lah, dari Eropa Timur bahkan datang. Mereka biasanya belum bisa bahasa Jerman, kayak bahasa Inggris. Nah, anak saya lah yang jadi intermediary antara. Dan itu membangun kepercayaan diri yang sangat penting buat dia ya. Jadi suka ngomong orangnya. Suka ngomong. Oke. Ya, tapi intinya Sobat Ngariksa semangat perjuangan belajar yang ditempuh oleh Mas Rangga mudah-mudahan menginspirasi Sobat Ngariksa. Sengaja saya ajak berdiskusi, ngobrol lah, bukan diskusi ya kita ya di Ngariksa ini supaya bagaimana kita bisa berbagi, dan saya tentu sebagai pengampu Ngariksa ya berharap nanti Sobat Ngariksa ada yang datang ke sini untuk studi manuskrip. Dan yang tadi itu jadi diintegrasikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Ya, saya kira itu harapan kita ya. Dan saya kira untuk Sobat Ngariksa yang tertarik kuliah di Jerman, ada beberapa universitas yang menawarkan atau profesornya yang mengkaji. Ini mungkin teman-teman juga sudah tahu. Mungkin saya mengulangi dikit ya. Pertama ada di Hamburg, universitas saya. Kami punya Center for the Study of Manuscript Culture, CSMC. Mereka sekarang mendapatkan Cluster of Excellence. Jadi Cluster Excellence itu dia mendapatkan menjadi program unggulan kampus Ada beberapa itu sangat bagus sekali. Jadi sangat maju sekali. Manuskrip bukan hanya dikaji oleh filolog, tapi dikaji oleh saintis komputer science, ahli kimia, ahli bahkan ahli biologi macam-macam ya, ahli DNA untuk melihat tinta atau apalah segala macam.
jadi sudah sangat maju karena kita punya cluster excellence, fundingnya besar kira-kira ya dari pemerintah Jerman. Ada lagi di Jerman bagian lain, di Köln ada Prof. Edwin Wirenga di sana ya. Prof. Edwin, kemudian di Freiburg kalau tak salah juga ada. Atau kalau mau lebih umum lagi, filologi bukan hanya filologi Nusantara, walaupun filologinya ada Latin macam-macam. Itu di Humboldt juga ada itu. Humboldt juga. Ya, fakultas filologi. Oke. Ini jadi semacam undangan buat Sobat Ngariksa untuk datang ke sini, persiapkan ilmu dasarnya, ilmu bahasa aksaranya yang ada di Nusantara. Betul. Nanti ketemu Mas Rangga di Hamburg di Jerman ya. Ya, sangat ditunggu, apalagi santri-santrinya Prof. Omar. Aduh, mudah-mudahan. Saya juga sekarang sudah menasbihkan saya santrinya Prof. Omar sebenarnya. Enggak lah. Udah dari dulu lah, dari di PP. Ya, saya selalu belajar dari siapapun yang saya ajak ngobrol gitu, mau yang sudah profesor atau yang sedang mau jadi doktor gitu. Saya sendiri mendapatkan perspektif yang baru. Oke Mas Rangga, ini biasanya kalau di Ngariksa kita tutup dengan satu slogan yang saya nggak tahu Mas Rangga mungkin masih ingat tidak? Ngariksa itu kan mempelajari masa lalu, sebetulnya bukan semata-mata untuk masa lalu, tapi kita itu ingin menatap masa depan. Jadi Ngariksa itu punya slogan, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Biasanya begitu. Ya, siap. Jadi saya akan ucapkan itu, kemudian ya Mas Rangga harus ngikutin, wajib ini. Siap harus ngikutin. Ya. Oke Sobat Ngariksa, ini obrolan saya dengan Mas Rangga Saputra, PhD kandidat di Hamburg University di Jerman. Mudah-mudahan banyak yang bermanfaat dari apa yang sudah kita obrolkan ya, khususnya kaitan dengan manuskrip tentu saja. Dan Sobat Ngariksa dan Mas Rangga, mari kita ucapkan bersama-sama slogan Ngariksanya. Sobat Ngariksa, mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Wah, lulus. Terima kasih banyak. Terima kasih.